Pemirsa, setelah lama menjadi sorotan publik terkait kasus dugaan investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Binomo, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kents sebagai tersangka. Pada Kamis 24 Februari 2022 lalu, Indra datang ke Bareskrim Mabes Polri memenuhi panggilan kepolisian. Nanti saja sampaikan dengan Indra diperiksa kurang lebih selama 7 jam, mulai pukul 13.30 siang sampai dengan pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Setelah proses pemeriksaan dan penyidikan melakukan gelar perkara, polisi pun menetapkan Indra Kents sebagai tersangka kasus dugaan investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Binomo. Sebagai terlapor dan tersangka, Indra diduga melakukan tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang. Setelah melakukan pemeriksaan sebagai saksi, melaksanakan gelar perkara. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Dari hasil pemeriksaan terdapat 2 barang bukti yang disita, yaitu akun YouTube dari tersangka Indra dan bukti transfer rekening milik Indra. Ada alat bukti yang telah diamankan, yaitu akun YouTube dan bukti transfer. Ya, saya ulangi. Jadi bukti transfer dan akun YouTube milik yang bersangkutan. Tak hanya itu, usai menetapkan Indra Kents sebagai tersangka, langkah selanjutnya polisi juga mulai menelusuri aset milik Indra dan akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset Indra yang berkaitan dengan perkara. Ya, naiknya status penanganan kasus tersebut dilakukan usai Polri meminta keterangan terhadap 9 saksi dan 3 korban. Selain itu, 3 saksi ahli juga sudah dimintai pendapat oleh Polri. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Pria yang dijuluki Crazy Rich Medan itu akhirnya harus menjalani kasus hukum. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Indra sempat mengunggah permintaan maaf di akun Instagram pribadinya. Dirinya juga sudah menghapus seluruh konten mengenai aplikasi Binomo di akun YouTube miliknya. Ya, karena kita tahu bahwasanya Binomo ini tidak terdaftar OJK. Benar, itu benar sekali. Dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia alias ilegal. Tak hanya itu, pasca Indra jadi tersangka, video lama Indra pun kembali muncul dan viral di media sosial. Dalam video lamanya tersebut, Indra sempat sesumbar perihal dirinya yang tak akan jatuh miskin. Alih-alih saat ini dirinya terjerat kasus dan terancam di penjara. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Ya, terkait kasus yang menjeratnya, pria yang dikenal dengan slogan murah banget tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Sejauh ini diketahui ada 9 orang korban yang telah melaporkan afiliator Binomo Indra ke Bareskrim Polri dengan kerugian diperkirakan mencapai 3,8 miliar rupiah. Di lain tempat,
Keempat, kabar tak sedap menimpa aktor senior Jamal Mirdad. Ayah dari Naysila dan Nana Mirdad ini dilaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan pembelian sebuah rumah di kawasan Sawangan, Depok. Benar ada laporan polisi yang ditujukan kepada saudara Jamal Mirdad yang dilakukan atau dilaporkan oleh saudara Firdaus. Dilaporkan ke Polda Metro pada tanggal 4 Februari tahun 2022 terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan. Bisa saya sampaikan kronologi singkat dalam laporan ini bahwa pelapor saudara Firdaus melaporkan terlapor saudara Jamal Mirdad terkait dengan penipuan dan penggelapan kaitannya dengan pembelian rumah milik saudara Jamal Mirdad yang dilakukan oleh pelapor atas nama saudara Firdaus pada tahun 2015. Saudara Jamal Mirdad sebagai penjual akan memberikan sertifikat kepemilikan rumah. Namun sudah dilakukan pelunasan 490 juta rupiah. Namun hingga saat ini sertifikat tidak diberikan. Jamal dilaporkan melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Klien saya yang bernama FN ini melakukan pelaporan setelah berkali-kali berupaya, berusaha, berikhtiar meminta kejelasan dan pertanggungjawaban Pak JM, tetapi kemudian tidak direspon dengan baik begitu ya. Ya, dalam tuduhannya korban menyertakan sejumlah barang bukti. Beberapa di antaranya yakni pengikat jual beli atau PJB, kwitansi pembelian serta mutasi rekening. Kasus dugaan penipuan ini bermula ketika Jamal dan pelapor alias korban melakukan transaksi jual beli rumah milik Jamal di kawasan Sawangan, Depok seluas 150 meter persegi. FN ini membeli sebidang tanah yang di atasnya itu ada rumah begitu ya. Saya beli rumah begitu. Tapi bukan rumah komplek, rumah biasa begitu ya, tidak komplek. Nah, 150 meter yang terletak di Sawangan, Depok. Saat proses transaksi berjalan, sertifikat masih belum ada. Dan Jamal menjanjikan bahwa surat itu akan ada di tangan FN alias pelapor dalam waktu dekat. Namun sudah 7 tahun berlalu, FN masih belum juga menerima sertifikat dari rumah yang dijanjikan Jamal. Transfer juga, jadi ada kwitansi, ada transfer, semuanya ada. Dan transaksi itu juga dilegalisasi di depan notaris melalui PPJB, perjanjian penglihatan jual beli, ada semua. Nah, waktu itu janjinya adalah, kenapa klien saya tertarik? Salah satunya karena katanya bahwa rumah ini sertifikatnya itu sedang diproses dan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi akan jadi melalui notaris yang lain. Nah, tapi setelah kemudian pelunasan, pembayarannya kalau tidak salah itu 3 kali pembayaran. Dan kemudian setelah lunas tentu saja klien saya kemudian menanyakan bagaimana perihal dengan sertifikat itu. Nah, berkali-kali coba dihubungi tapi sulit sekali untuk ditemui. Nah, waktu itu Pak GM kalau tidak salah pada tahun ini transaksinya Februari 2015 ya. Waktu itu kalau tidak salah sih Pak GM itu sedang menjabat jadi anggota DPR ya. Nah, sampai satu ketika paman dari klien saya ini mendatangi ke DPR, itu pun tidak berhasil bertemu dengan Pak JM. Gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu ternyata ketika ditelusuri di pihak notaris yang mengurus ke institusi yang terkait dengan pertanahan. Ya, sebelum melaporkan Jamal ke polisi,
Pelapor atau korban mengaku sempat melayangkan surat somasi kepada Jamal melalui kuasa hukum, namun tak ada respon apapun dari pihak Jamal. Hingga akhirnya Jamal dilaporkan pada 4 Februari 2022 lalu. Kasus tersebut hingga saat ini dialihkan ke Polres Metro Depok dan masih tahap penyelidikan. Sampai saat ini pula, Jamal Mirdad belum buka suara terkait laporan polisi dan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret namanya. Tanggal 22 Januari kita kembali melayangkan somasi kepada pihak JN. Berarti somasi keempat ya Pak? Keempat, tapi perihalnya memang beda. Kalau yang pertama itu terkait status tanah tidak direspon gitu ya. Status tanah itu bagaimana, sertifikatnya mana nih kan gitu ya. Nah, dalam rentang waktu antara 2021 ke 2022 itu kita melakukan investigasi dan penelusuran. Kemudian ternyata dokumen-dokumen dari kepemilikan tanah itu ternyata yang dinotaris sudah diambil oleh pihak JN. Urusan klien kita adalah kita sudah bayar lunas, mestinya kan kewajibannya Pak JN kan memberikan apa yang kita